Halo guys, balik lagi dengan gua Awir ya. Jadi pada video sebelumnya gua sudah melakukan unboxing dari gadget Nintendo Switch yang varian OLED. Nah, setelah 1 hari lebih gua pakai perangkat tersebut, jadi pada video kali ini gue ingin sharing kepada teman-teman, ya bisa dibilang kalau keren itu memberikan review lah gitu terkait Nintendo Switch yang OLED. Nah, ini sebenarnya dia sudah ada perubahan sedikit ya, karena gue kasih pelindung ini yang bening, clear case lah gitu. Nah, supaya nggak lecet. Jadi kalau teman-teman misalkan ngelihat, bang itu kok Nintendonya ada glossy-glossinya bukannya warnanya matte ya, nah ya karena ini ada pelindungnya gitu. Nah, mungkin kalian juga lihat, oh makainya masih kaku banget apa ya, maklum lah karena bisa dibilang lah barang masih baru ya, awal-awal dipakai sih biasanya masih wah ditaruhnya pelan-pelan apa segala macam, mungkin nanti aja dilempar ke kasur, tapi enggak sih, enggak sampai dilempar karena ini kayaknya sih ini kalau kita nggak bener naruhnya, ini kan dia bisa dilepas pasang ya, jadi takutnya kalau kita lempar ke kasur itu bisa patah gitu takutnya, kecuali kalau dia memang seperti apa ya namanya ya, Asus ROG apa gitu, dan ada Lenovo, kemudian lagi satu apa yang mirip kayak Nintendo Switch inilah perangkatnya itu. Nah, kecuali kalau solid seperti itu mungkin kalau dilempar pun dia dilempar ke kasur ya, bukan ke bawah, itu kayaknya masih bisa nyatu deh karena dia solid seperti HP. Tapi kalau ini dia memang dibongkar pasang gitu guys. Oke, nah ini gue nyalakan dulu ya. Nah ini dia. Oke, jadi ini sudah ada gamenya. Gue beli ini yang varian CFW, atau bisa dibilang CFW itu gue nggak tahu ya gininya, kepanjangannya. C nya tuh mungkin crack ya, kalau O nya kan ada yang CFW ada yang OFW. Kalau OFW itu kayaknya official, F apa gitu, kalau C itu kayaknya crack, atau ya intinya kayak dia di hack gitulah supaya bisa kita menginstal beragam game kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nanya kenapa sih beli yang CFW bang, kok nggak beli yang OFW aja, ya karena teman-teman juga perlu tahu harga game original dari Nintendo Switch ini untuk per gamenya itu kisaran sekitar harga 300 sampai 800 ribu lah. Tapi kalau ada promo itu bisa jadi hanya di harga 100 ribuan. Tapi bukan berarti semua gamenya itu bayar ya, ada juga beberapa game yang gratis kayak Asphalt kemudian yang lainnya. Tapi itu sih sebenarnya game-game yang di Android pun ada sebenarnya. Nah, tentu karena harganya mahal jadi ya gue beli aja deh yang CFW. Tapi memang sih antara perangkat yang OFW dan CFW memang lebih mahal yang CFW. Kenapa? Karena dia sudah ada gamenya. Kalau yang OFW dia cenderung lebih murah, harganya sekitar 3.700.000 lah yang paling murah kemarin gue lihat di toko ijo. Nanti linknya gue taruh di bawah aja ya untuk beli yang CFW ataupun OFW. Nah, kalau yang OFW itu paling murah kemarin nemu di 3.700.000. Tapi nggak tahu sekarang udah naik apa enggak, karena kemarin ada promo yang 99 itu. Kalau yang CFW itu paling murah yang varian 128GB kalau nggak salah di 4,7 atau 4,8 gitu. Sedangkan yang gue beli ini dia yang varian 512GB. Sebenarnya ada yang 1 tera itu harganya sekitar 6.500.000 sampai 6.800.000, tapi aduh kayak terlalu banyak deh. Jadi ya udah gue beli yang 512, dan kebetulan di tempat gue beli ini dia bisa milih games. Jadi kita dikasih link untuk nanti udah deh kamu pilih aja gamenya mana yang kamu mau. Ya udah gue pilih gamenya. Tapi sebelum gue memutuskan untuk membeli varian yang 512, gue pilih dulu gamenya. Nanti gue tanya, bang ini kalau listnya ini, kebetulan kemarin gue kasih kurang lebih sekitar 30 sampai 32 list game lah kalau nggak salah, kira-kira butuh yang mana nih, karena kan siapa tahu nanti 256 aja udah cukup kan biar nggak overprice gitu. Ternyata penjualnya bilang kayaknya ini yang 512 cukup sampai 1 tera gitu. Tapi aduh kalau 1 tera kayaknya kemahalan bang, karena lumayan yang 512 ini gue beli di harga 5 juta pas. Kalau yang itu karena ada promo ya, karena ada promo 99. Kalau harga aslinya tanpa promo itu di 5.600.000 kalau nggak salah.
Sedangkan yang 1 tera itu harga dengan promonya 6,2, kalau tanpa promonya sekitar 6,6 kalau nggak salah. Itu lumayan 1 juta. Nah maka dari itu ya udah deh, coba aja dulu gue suruh kasih dia install. Nah ternyata muat nih di 512. Ya udah yang 512 aja deh tak ambil kayak gitu, karena 512 dan 256 itu hanya beda 250.000. Jadi kalau teman-teman ingin meminang Nintendo Switch yang CFW, saran gue sih kayaknya ambil yang 512 aja, karena dia hanya berbeda 250.000. Bukan bermaksud di uangnya ya, jadi 250.000 itu kenapa gue bilang lebih worth it lah, karena kalau kita beli yang 256 itu kurang lebih bisa dapat game hanya mentok di 18 judul game lah kalau nggak salah. Nah dengan nambah lagi 250.000 kita bisa mendapatkan lagi 15 sampai 16 game. Nah sedangkan kalau kita pikir kita beli yang OFW itu satu gamenya aja sekitar 300.000 sampai 800.000 guys. Itu cuma satu aja loh, sedangkan ini 250 bisa nambah 16 games. Makanya saran gue sih ambil yang 512. Dan ini juga sebenarnya dia ada 5 varian ya kemarin. Ada yang neon itu dia di sininya biru, di sininya merah. Kemudian ada yang white, ada yang warna ungu, itu apa ya nama gamenya ya? Itu yang semprot-semprot cat itu loh. Kemudian ada yang Zelda warna gold, dan ada yang Pokemon. Nah Pokemon tuh dia warna ungu dan warna merah. Tapi itu harganya karena dia yang special edition, jadi harganya bisa dibilang ya sekitar beda 300.000 lah. Karena gue kan nggak butuh, gue sebenarnya jujur aja lebih suka yang polos-polos gini, makanya udah white aja. Tapi kalau neon gue jujur kurang suka coraknya, karena dia mirip dengan yang versi 2 dan versi 1. Kalau yang ini kan versi 2 nya nggak ada yang warna putih ya, untuk Joy-Con-nya yang bawaan original maksudnya gitu. Oke, nah terkait dengan itu tadi kan sejarah membelinya ya, jadi alasan membeli. Nah kalau review penggunaannya, ini gue sudah pakai di 1 hari. Tapi kalau teman-teman nanya, wah baru 1 hari aja udah di review. Nah jadi gini guys, rencana gue ingin buat video di 1 hari pemakaian, kemudian di 1 minggu pemakaian, kemudian di 1 bulan pemakaian, dan mungkin nanti di 2 bulan atau di 1 tahun pemakaian. Jadi di sini gue ingin sharing juga kepada teman-teman, karena pasti banyak aja teman-teman yang nyari info dulu, bebek beli yang CV atau EV ya kayak gitu. Makanya gue mau sharing secara bertahap, kira-kira ini dia awetnya berapa lama sih. Tapi semoga sih awet banget ya, karena ini ya harganya juga ya bisa dibilang lumayan lah untuk orang-orang YouTuber pemula kayak gitu. Nah jadi untuk reviewnya dari tampilan layar ya terutama dulu. Nah dia ini sudah menggunakan layar OLED, jadi bisa teman-teman lihat ini kok agak, nah jadi kayak gini. Maaf ya kalau agak tegang karena masih pemula. Nah ini di depan langsung ada jendela, langsung ada sinar matahari. Jadi bagusnya layar OLED ini dia tidak ada apa ya, dia tuh langsung kaca pelapisnya. Ini memang sudah ada tempered glass lagi, tapi dia langsung kaca pelapisnya, dan itu membuat tampilan layarnya ini seperti HP gitu guys. Beda dengan yang varian 2, yang V2 itu, yang versi 2, dia itu masih layar IPS, sehingga di sini tuh kayak ada plastik-plastiknya gitu. Kayak ada apa ya namanya ya? Kayak ada jeda lah antara layar dan juga pelindung layarnya. Jadi kalau ada cahaya tuh dia seperti ada pantulan gitu. Mungkin kalau kalian ingat HP jadul itu kan dia kadang seperti ada apa ya, ada space-nya lah di tengah layarnya itu, dan kalau yang OLED dia nggak ada. Nah jadi kalau kalian mau bayangin gimana sih experience-nya pakai yang OLED, mungkin teman-teman ada yang pernah melihat layar Samsung AMOLED, itu mirip seperti itu. Jadi warna hitamnya lebih pekat, kemudian warna lainnya juga dia lebih ngejreng, tapi memang perlu diakui juga dia nggak sebagus AMOLED di Samsung ataupun layar-layar OLED seperti LG maupun layar-layar Super AMOLED lainnya yang ada di HP, karena mengingat ini harganya tergolong bisa dibilang lebih murah dibandingkan HP kayak gitu. Jadi ya kualitas layarnya juga ya OLED murah lah bisa dibilang, tapi ini udah lebih bagus ketimbang yang V2 menurut gua pribadi. Nah kemudian untuk
bagian baterai, nah untuk bagian baterai itu menurut gue ini lumayan awet ya, karena dia kapasitasnya sekitar berapa ya, 4.500 atau 5.000 gitu. Dan dia untuk ngecasnya lumayan cepat. Dia wattnya itu kalau bisa dilihat pakai HP, maksudnya dibandingkan dengan HP sih dia kayaknya sekelas fast charging untuk chargernya. Jadi dia bisa ngecas dari 0 sampai 100 itu dalam waktu 3 jam. Tapi gue jujur aja nggak pernah ngecas dari 0. Nah nanti gue akan buat video selanjutnya mungkin tips untuk teman-teman yang menggunakan varian CFW ini. Jadi dia usahakan jangan sampai habis. Jadi gue tuh ngecasnya itu di persentase 40 ya, tapi sejauh ini belum pernah di 40 sih, biasanya di 60 sudah dicas, dan itu kurang lebih sekitar 45 menit udah penuh sebenarnya kan, sambil ditinggal mandi, ditinggal makan, atau ditinggal kuliah, kegiatannya lainnya itu dia sudah penuh. Nah tapi memang kalau ngecas pun juga gue nggak pernah sampai 100 banget, paling ya 98 atau 99. Karena kenapa? Jadi itu supaya umur baterainya lebih awet. Nah untuk keawetan baterai menurut gue ini lumayan awet ya, karena karakter dari layar OLED itu cenderung memang lebih hemat daya listrik, karena dia layar hitamnya itu dia kalau di Super AMOLED itu mati lah bisa dibilang. Jadi dia benar-benar pekat banget. Jadi dia tuh organic LED lah OLED itu. Nah kemudian ini gue kemarin pakai main Grand Theft Auto yang San Andreas, kemudian juga Luigi yang Hotel Angker itu, kemudian main NASCAR, main Naruto, kemudian juga main apa ya lagi satu ya, lupa gamenya yang mirip Basara itu loh, lupa ya, itulah pokoknya. Jadi game-game perang kayak gitu. Nah itu kurang lebih durasinya sekitar 3,5 jam lah, 3,5 jam dari kapasitas baterai 99%, itu hanya berkurang 13% aja. 13% berarti pokoknya intinya dia itu di angka 73 lah, berarti berapa ya? Oh 20%an lah. Jadi 20% lebih itu digunakan 3,5 jam. Berarti mungkin kan ini faktor masih baru juga ya. Jadi karena masih baru, baterainya juga bisa dibilang masih baru, yaitu 3,5 jam hanya berkurang 20-an persen itu lumayan hemat guys namanya. Nah tapi klaim dari Nintendo-nya, perangkat ini bisa digunakan maksimal 7 jam gitu, dengan kondisi baterai full lah bisa dibilang sambil main. Jadi ini lumayan hemat. Nah kalau teman-teman itu mau beli, saran gue sih langsung ya sekalian beli sama sticknya. Jadi seperti ini, karena memang sensasi main di stick itu akan jauh lebih baik ketimbang main di Joy-Con-nya. Bukan berarti di Joy-Con yang nggak bagus, nggak. Jadi dia tetap enak, karena kalau kita misalkan ke cafe atau kita di kampus main itu kan bingung ya biasanya naruh di mana, ya udah langsung main di Joy-Con-nya. Tapi kalau main santai di rumah itu sebaiknya sih pakai yang sticknya. Jadi stick yang wirelessnya. Nah ini juga jangan lupa dibeli untuk travel bag-nya, supaya nggak lecet-lecet dan nggak rusak lah kayak gitu. Jadi ya supaya dia tetap awet, pemakaian juga lebih awet, untuk ngecasnya juga diperhatikan. Ya intinya selagi kita menggunakan dengan baik, nggak terlalu dipaksakan berjam-jam banget make. Oh ya, ini disclaimer ya, 3,5 jam itu bukan langsung nyambung 3,5 jam, enggak. Jadi itu bertahap lah. Jadi kalau gua main itu biasanya maksimal 1,5 jam dulu, kemudian istirahat, habis itu nanti dimainkan lagi, kemudian istirahat lagi. Jadi nggak langsung full 3,5 jam. Oke. Kemudian untuk yang varian CFW mungkin nanti juga akan gua buatin ya video tipsnya penggunaan yang CFW ini. Tapi untuk sekilas sih sebaiknya jangan koneksi wifi atau internet. Dia sebenarnya bisa connect wifi, itu bisa karena dia ada dual booting ya, jadi bisa pilih yang OFW atau yang CFW. Tapi gue nggak berani ngasih saran untuk gunakan yang OFW-nya karena takutnya nanti di ban atau di block gitu. Ya udah kita cari amannya, kita memang beli yang CFW ya pakainya yang CFW aja. Kalau memang gamenya bajakan ya udah nggak usah gaya-gayaan mau main online kayak gitu. Jadi kalau kalian memang mau main online ya memang dari awal beli yang OFW kayak gitu, karena
gue lihat beberapa review dari pengguna-pengguna Nintendo Switch juga, dia coba-coba masuk yang OFW, karena dia bilang CFW, itu nanti ada problem di kemudian harinya karena dia terkoneksi internet, jadi dia ada software update dan yang lainnya. Itu mungkin dia nggak sengaja tekan atau kayak gimana, gue nggak ngerti juga. Tapi kalau gue pribadi sih cari aman aja, karena memang sudah beli yang CFW ya udah nggak usah nyari gara-gara lagi kayak gitu. Apalagi kan gamenya juga udah banyak, main online pun juga kayaknya nggak semua orang butuh main online gitu. Makanya sebelum beli itu disesuaikan, kalian mau offline atau mau online kayak gitu. Tapi bukan berarti ini nggak bisa online ya, ini bisa, tapi gua nggak rekomendasikan kayak gitu. Oke, jadi sampai sini dulu reviewnya. Mungkin di video selanjutnya gua akan buat video yang tipsnya bagaimana kalau kalian ingin meminang yang CFW ini. Sampai jumpa, bye.